Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya Muhammad Raffi Ramadan dengan MPM 24080 dan rekan saya Gali Satria dengan NPM 014. Saya Fadi Sabani dengan NPM 110. Saya Muhammad Kafin dengan NPM 024. Kami akan menjelaskan terkait program manajer persediaan dapur plus tanggal kadaluarsa menggunakan SQLite. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, jadi di sini saya pertama akan menjelaskan tujuan dari program ini sendiri. Program ini itu dirancang untuk mengelola stok bahan dapur secara efektif dengan menyimpan data secara permanen menggunakan SQLite. Fokus utama dari program itu bisa menambah stok bahan dengan batch, kemudian menggunakan stok berdasarkan FIFO kadaluarsa tercepat dulu, kemudian melacak tanggal kadaluarsa, kemudian menampilkan stok terkini, bisa melihat riwayat penggunaan bahan, dan menampilkan bahan yang mendekati kadaluarsa. Sistem ini tuh relevan untuk rumah tangga, restoran kecil, atau dapur produksi yang butuh pengawasan stok. Buat program yang kami buat ini terdiri dari 3 file utama. Di sini saya akan menjelaskan dari database program ini. Fungsi utama database ini itu buat membangun koneksi ke database SQLite dan membuat tabel jika belum ada. Di sini kita langsung masuk. Yang pertama di sini ada fungsi get connection. Dari sini tuh dia tuh buat membuka koneksi ke inventory dan mengaktifkan raw factory agar data bisa diakses seperti dictionary. Kemudian bisa juga dipakai oleh semua file lain agar konsisten dalam akses data. Selanjutnya ada fungsi yang kedua, di situ ada kita menggunakan dev init yang di sini. Di fungsi init ini tuh buat membuat tabel. Di sini kita ada pakai 2 tabel. Buat di tabel pertama itu di sini ada tabel inventory, itu buat menyimpan batch bahan. Di sini ada beberapa kolom ya. Di sini ID itu sebagai ID batch-nya, kemudian di sini ada nama sebagai nama bahan, quantity itu sebagai jumlah bahan, terus kemudian ada unit sebagai satuan, bisa gram, mili, piece, kemudian expiration tuh sebagai tanggal kadaluarsa, lalu ada created at sebagai waktu input, dan active di sini tuh buat misal 1 tuh sama dengan stoknya tuh masih ada, kalau 0 tuh stoknya habis. Kemudian ada tabel kedua, di sini kita menggunakan usage log sebagai riwayat aktivitas. Ada beberapa kolom juga di sini. Salah satunya di sini ada inventory ID sebagai batch mana yang bakal dipakai, kemudian name sama nama bahan, amount sebagai jumlah ditambah atau dipakainya. Kemudian ada action di sini bisa ditambahkan atau dipakai. Kemudian ada timestamp sebagai waktu aktivitas, dan note jadi catatan gitu. Jadi buat kesimpulan dari si file database sendiri itu sebagai fondasi buat menyiapkan struktur database dan koneksi. Selanjutnya ada inventory manager yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan file inventory manager yang dimana fungsi utamanya itu mengelola operasi logika bisnis stock. Yang pertama itu ada add item yang terdiri dari name, quantity, unit, dan expiration, yang dimana fungsi utamanya itu menambah batch baru ke tabel inventory, lalu otomatis mencatat aktivitas ke usage log, dan juga mengembalikan ID batch. Lalu yang kedua itu ada use item yang terdiri dari name dan amount. Logika yang paling penting yaitu dari use item sendiri, ambil semua batch berdasarkan nama, urutan dari kadaluarsa tercepat, lalu kurangi stok secara FIFO. Bila batch habis, maka aktif sama dengan 0. Dia juga akan menyimpan detail penggunaan per batch di usage log, lalu mengembalikan detail berapa yang dipakai dan dari batch mana. Ini menjaga agar bahan yang paling cepat kadaluarsa selalu dipakai terlebih dahulu. Lalu yang ketiga itu ada
list stock. List stock sendiri yaitu menampilkan total stok setiap bahan, menyertakan tanggal kadaluarsa terdekat, lalu di grup berdasarkan nama dan satuan. Lalu yang keempat itu ada list batch, fungsinya yaitu menampilkan setiap batch secara mendetail, lalu berguna untuk audit stok. Lalu ada list expiring, yang dimana fungsinya sendiri itu menampilkan bahan yang kadaluarsa dalam beberapa hari ke depan, dan juga menggunakan operasi perbandingan tanggal sehingga filter sangat akurat. Lalu yang keenam itu ada get history, yang dimana fungsi dari get history sendiri yaitu mengambil log seluruh aktivitas, lalu juga bisa difilter berdasarkan nama bahan. Kesimpulan dari file inventory manager sendiri yaitu pusat logika manajemen stok yang terdiri dari tambah, pakai, cek kadaluarsa, dan logging. Selanjutnya untuk file app akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu ada saat program dimulai, itu ada init_db dalam kurung, itu dipanggil tabel siap digunakan. Selanjutnya itu ada isi menu. Pertama ada tambah bahan, itu ada input, nama, jumlah, satuan, tanggal kadaluarsa. Selanjutnya itu ada memanggil add_item dalam kurung. Selanjutnya itu ada gunakan bahan, input, nama bahan, jumlah yang dipakai. Selanjutnya itu ada memanggil use_item dalam kurung. Selanjutnya itu ada menampilkan batch mana yang berkurang. Selanjutnya itu ada ringkasan stok, yaitu memanggil list_stock dalam kurung. Selanjutnya itu ada lihat semua batch, yaitu menampilkan semua batch plus status aktif atau nonaktif. Selanjutnya itu ada cek bahan mendekati kadaluarsa, input jumlah hari. Selanjutnya itu ada memanggil list_expiring dalam kurung dice. Selanjutnya itu adalah riwayat aktivitas, yaitu memanggil get_history dalam kurung. Yang terakhir itu ada keluar program. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara kerja program secara keseluruhan. Yang pertama, ketika user menjalankan app.python atau ketika merunning app.python, sistem akan membuat database secara otomatis kalau belum ada. Terus ketika user milih opsi daripada tampilan awalnya, inventory manager akan menjalankan logika secara otomatis. Terus ketika ada perubahan, nantinya akan disimpan ke SQLite. Nah, terus program akan nampilin hasil dan kembali ke menu. Kira-kira programnya seperti ini. Oke, di sini kita langsung aja coba running programnya. Kita running. Nah, tampilan awal dari CLI ini atau tatap muka antar user ini ada 7 menu tampilan. Ada 7 menu pada tampilan awalnya. Yang pertama itu ada tambah bahan, yang kedua gunakan bahan, yang ketiga ada stok, yang keempat ada lihat batch, yang kelima ada lihat tanggal kadaluarsa, yang keenam ada riwayat aktivitas, yang ketujuh itu keluar
Misalkan kita di sini pilih menu 1, yang pertama tambah bahan, misalkan di sini wortel. Oke, misalkan di sini jumlahnya 20 kilo misalkan, atau 20 buah. 20 buah. Tanggal kadaluarsanya misalkan 2026. Oke, di sini berhasil ditambahkan. Terus misalkan kita gunakan bahan, pencet enter dulu kali ya. Di sini kita gunakan bahan, nama bahannya itu wortel. Jumlah yang digunakan misalkan itu ada 2. Nah, di sini berhasil yang tadinya barangnya itu ada 20, kita tadi input ada 20 buah. Di sini setelah kita pakai 2 itu sisa 18 buah. Terus tanggal expirednya juga masih sama. Terus misalkan kita tambah bahan lagi. Di sini namanya bawang, jumlahnya 22 misalkan. Satuannya juga buah. Tanggal 2 kadaluarsanya itu 2026 dan 222. Oke. Nah, misalkan kita lihat ringkasan stok. Nah, di sini ada bawang, kemudian ada bawang, 2 bawang, kemudian ada wortel. Ini sebelumnya kita udah coba ya. Jadinya ada ke input. Sebenarnya programnya udah kita jalanin. Kemudian misalkan kita lihat riwayat aktivitas, nanti yang sebelumnya bakal nggak kelihatan nih. Oke, misalkan wortel aja, wortel. Nah, di sini kita memakai wortel yang terbaru nih. Kita udah pakai wortel. Kemudian sebelumnya kita nambahin wortel sebanyak 20 buah. Terus misalkan kita gunakan bahan lagi. Nama bahan misalkan bawang. Jumlah yang digunakan misalkan 10 kilo. Oke, dari 18 di sini, dari 16 sisa 6. Nah, terus misalkan kita lihat ringkasan stok lagi. Nah, di sini yang tadinya ada 38, di sini sisa 28 karena kita pakai 10 di sini. Terus di sini juga masih ada 10. Terus wortelnya masih tetap karena kita tadi cuma pakai 10 buat bawang. Nah, terus kita lihat yang kadaluarsanya dalam berapa hari, misalkan sekarang, misalkan dalam 10 hari, 19 deh, atau 30. Nah, di sini dalam ada peringatan karena sekarang udah Desember, jadinya ada peringatan kalau sebulan lagi itu bakal expired. Oke, terus 6. Misalkan di sini bawang. Nah, di sini dari yang pertama kita nambahin bawang, terus kita pakai bawangnya, kita nambahin lagi. Kita nambahin lagi, kita pakai, kita tambah, kita pakai. Di sini programnya tersimpan atau riwayat pemakaian kita serta yang kita masukin itu ada kesimpan di dalam programnya. Terus misalkan kita udah selesai,
Nah, programnya sudah keluar. Mungkin seperti itu kurang lebih untuk cara kerja program atau alur programnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.